Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang motivasi. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang langsung diampu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Pada dasarnya dalam dunia pendidikan yang terus berkembang, di sini peran motivasi bekerja menjadi salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan ataupun kualitas proses pembelajaran. Jadi, pendidikan tidak hanya berkaitan dengan transfer pengetahuan saja, akan tetapi juga melibatkan interaksi kompleks antara pendidik, peserta didik, dan juga lingkungan pembelajaran. Motivasi kerja para pendidik di sini memiliki dampak yang signifikan, jadi tidak hanya pada kinerja individu, akan tetapi juga pada hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa. Yang pertama, kita akan membahas pengertian motivasi dan motif. Motivasi di sini berasal dari bahasa Latin mover yang berarti bergerak. Yang dimaksud sebagai bergerak di sini yaitu bergerak untuk maju. Jadi, motivasi dalam konteks organisasi dijelaskan bahwasannya sebagai suatu keahlian dalam mengarahkan pegawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga tercapailah keinginan para pegawai sekaligus tercapainya tujuan organisasi. Dalam pengertian ini, nampak peran pemimpin yang memberikan dorongan kepada bawahannya agar mau bekerja dengan sukses dengan memiliki dengan sukses merupakan teknik-teknik motivasi yang efektif seperti itu. Di sini mengartikan motivasi sebagai keseluruhan proses. Jadi pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Jadi pengertian motivasi di sini menurut Sudirman 1994 menyatakan bahwasannya motivasi itu dapat dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu tersebut. Adapun motif di sini bekerja dapat bermacam-macam. Namun dalam posisi ini, motif kerja merupakan pemberian semangat agar para karyawan melakukan pekerjaan dengan baik seperti halnya yang dikatakan oleh Niti Semito yang mendefinisikan motivasi sebagai usaha atau kegiatan dari manajer untuk dapat meningkatkan semangat dan gairah kerja para bawahannya. Istilah motivasi sering digunakan secara bergantian dengan istilah motif, yaitu kebutuhan atau keinginan, dorongan, dan juga gerak hati. Jadi menjelaskan bahwasannya motivasi di sini merupakan pengembangan dari kata motif yang artinya adalah suatu tenaga atau dorongan yang mendorong manusia untuk bertindak ataupun suatu tenaga di dalam diri manusia itu menyebabkan manusia bertindak seperti itu. Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi tingkah laku atau memenuhi kebutuhan dalam mencapai tujuan tersebut. Motif di sini merupakan suatu yang menjadi dasar segala perilaku seseorang. Motif di sini menimbulkan dan juga mempertahankan aktivitas dan menentukan arah umum perilaku seseorang. Dan pada dasarnya, motif-motif di sini merupakan sumber terjadinya aksi. Motif dan juga motif ini memberi arah perilaku, sementara motivasi di sini berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Jika motif di sini merupakan sumber terjadinya aksi, motif juga memberi arah perilaku
Sementara motivasi di sini berfungsi sebagai penggerak perilaku ke arah yang diinginkan. Adapun tujuan motivasi di sini diberikan sebagai upaya memelihara semangat kerja karyawan ataupun pekerja dapat dilakukan dengan optimal. Motivasi ditunjukkan sebagai upaya yang mendorong dan juga merangsang pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa kesadaran. Jadi sebagai upaya motivasi, pemimpin di sini dapat melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahannya, kedisiplinannya, kesejahteraan, prestasi moral kerja, bahkan juga tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan, produktivitas dan juga efisiensi pegawai. Di sini juga ada prinsip-prinsip motivasi. Yang pertama yaitu prinsip kompetisi. Kompetisi adalah sebuah upaya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperlihatkan keseluruhan kemampuannya dengan difasilitasi secara sehat dan benar. Dengan adanya kompetisi, prinsip motivasi kompetisi di sini diharapkan apa? Yaitu agar memberikan stimulan terhadap orang yang memperlihatkan dan juga mengeluarkan seluruh potensinya yang dimilikinya. Pada artian, di sini memunculkan dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatu. Hanya saja mungkin bahwa dengan kompetisi orang akan mengalami kemunduran bila kompetisi itu mengandung unsur-unsur ketidaksehatan dalam sistem dan juga tidak terbuka seperti itu. Yang kedua ada prinsip pemacu. Pemacu merupakan upaya dalam memberikan sebuah dorongan yang berupa tindakan positif sehingga yang diberi motivasi itu menyegerakan melakukan tindakan tersebut. Prinsip pemacu ini diibaratkan sebagai pecut bagi seseorang yang kekurangan semangat. Jadi di didorong dulu. Jadi seperti itu. Ketika seseorang tersebut mempunyai kekurangan semangat sehingga dengan adanya pemacu ini semangatnya dalam melakukan sesuatu dapat meningkat dan juga dengan cepat akan berubah drastis kembali lagi semangatnya seperti itu. Kemudian ada prinsip ganjaran dan hukuman. Maksudnya di sini prinsip hukuman di sini biasanya dilakukan kepada anak-anak, bisa juga disebut dengan punishment ya, kepada anak-anak dengan tujuan supaya anak-anak itu termotivasi untuk belajar sehingga apabila tidak belajar mereka akan diberi uang apabila tidak belajar anak tersebut misalnya tidak diberi uang jajan, dan sebaliknya ketika anak tersebut rajin belajar dan juga sampai mendapatkan ranking, mendapatkan peringkat kelas, maka akan dibelikan sepeda seperti itu. Nah, di sini ada punishment dan juga reward ketika anak-anak kurang semangat. Di sini bisa menggunakan prinsip ganjaran ataupun hukuman, punishment atau reward. Seperti itu. Prinsip hukuman di sini, ganjaran dan hukuman ini biasa dilakukan ataupun diberitahukan kepada anak-anak atau pihak yang akan diberi motivasi sebelum itu melakukan pekerjaannya dalam hal belajar. Kemudian ada kejelasan dan kedekatan tujuan. Prinsip kejelasan dan kedekatan ini dimaksudkan bahwasannya apabila suatu pekerjaan sudah jelas dipahami maka akan membentukkan dorongan itu sendiri bagi orang yang mengerjakan tersebut sehingga tidak ada lagi hal yang meragukan pada saat pekerjaan itu berlangsung, karena apabila suatu pekerjaan itu belum dapat dipahami secara utuh akan mengurangi semangat untuk mengerjakannya. Dengan demikian, prinsip kejelasan ini sangatlah penting, sedangkan kedekatan tujuan merupakan prinsip utama dalam sebuah pekerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa sebuah pekerjaan apapun itu namanya pasti memiliki tujuan. Dengan demikian dibutuhkan adanya kedekatan dan juga kepastian dengan tujuan yang hendak dicapai, mulai dari substansi pekerjaan sampai durasi waktu yang harus ditempuh seperti itu. Kemudian di sini ada pemahaman hasil.
Hasil di sini merupakan suatu pengetahuan ataupun pengertian dari seseorang yang dalam mengalami hasil kerjanya akan diperoleh nanti setelah diprediksi dan juga dipahami. Apabila hasil yang akan diperoleh sudah diprediksi dan dipahami, maka dapat memberikan motivasi pada seseorang untuk lebih giat dan juga melakukan pekerjaannya seperti itu. Jadi ketika sudah memahami ada hasil apa ketika saya melakukan pekerjaan ini, ketika saya melakukan ini, maka itu akan menimbulkan motivasi. Oh, ternyata kalau saya sudah melakukan seperti ini, paham ya akan apa hasilnya, yaitu seseorang tersebut akan lebih giat dan juga lebih giat dalam melakukan pekerjaan ataupun pembelajaran tersebut seperti itu. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada materi motivasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.